Oh, Betul dong. ada Dari yang Indonesia lebih ke sana lagi Spider. kusut, banyak masalah, terus bengong, gitu-gituan. Banyak ininya faktornya. Gue juga nggak ngerti. Gitu. Ngapain soal lebaran aja dong? Rencana lebaran. Iya gimana? Lebaran tahun ini ada persiapan mudik atau apa? Mudik pasti ada sih Purwakarta ya. Oh, orang tua di sini. Jadi Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Baim Wong yang puji kecantikan Paula Verhoeven saat kenakan hijab. Paula Verhoeven kenakan hijab saat hadir ke acara ngabuburit asik di Masjid Cut Mutia berinvestasi dengan Allah untuk memakmurkan Indonesia. Memang belakangan ini terlihat Paula sering mengenakan hijab dan datang ke acara pengajian. Model berusia 35 tahun itu pun mengaku tengah mantap berhijab. Ia pun meminta doa agar terus istiqomah. Sebagai suami, Baim Wong pun memuji sang istri. Ia melihat Paula makin terlihat cantik saat mengenakan hijab. Berikut wawancara dengan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Itu tidak kenal itu. hebatlah dia pengajiannya udah sering, habis itu pengajian udah sering jadi nggak benar. Jadi gini. Itu belum ngerti. Jadi dia itu senang banget, dia sering banget untuk pengajian sekarang ya. Dan tadi diingetin untuk berangkat. Mau. Jadi penghasilan berapa ini berapa. Jadi saya sekarang diingetin sama Paula untuk berangkatnya ininya. Alhamdulillah sih dari itu tidak pernah saya maksain ya. Malah kadang-kadang saya malu dia mengajar terus, kita kerja terus di Tradisi lebaran biasanya ngapain nih? Tradisi lebaran nih biasanya ngapain? kamu lah bukan tempat pulang kampung. Sukmanya mudik Iya. Jawa dan mahal. Tapi kalau misalkan hukuman Jawa itu beda ya. Dia Ziarah ke makam ibu nggak? Karyawan ziarah ke makam ibu nggak? iya loh. Ini kagak denger lu. Iya. Iya nanti Iya. ke Purwakarta. Nyambung ya Kak? Tapi dia tinggal ART mudik juga nggak? Kabar selanjutnya datang dari Ray Bong yang minta izin Syahrul Gunawan demi peran terbarunya. Aktor muda Ray Bong didapuk akan memerankan karakter Jun dalam film terbaru Jin dan Jun. Film ini merupakan adaptasi dari sinetron yang populer pada 1996 silam. Sebagai pemeran utama, Ray Bong mengaku sempat ingin bertemu dengan Syahrul Gunawan, pemeran Jun dalam sinetron Jin dan Jun terdahulu. Sampai akhirnya, aktor kelahiran tahun 2005 itu bersyukur bisa bertemu dengan Syahrul Gunawan hingga beradu akting dengannya. Aktor bernama lengkap Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda itu juga menuturkan sempat mengalami tantangan tersendiri saat memerankan karakter Jun dalam film ini. Kendati demikian, ia berusaha memberikan karya semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan. Berikut keterangan dari Ray Bong. Menghilangkan beban itu buat menghilangkan itu semua lu melawannya, dan ini kan jadi bukti setelah ini jadi bukti gitu. Dan sama proses lu seperti apa gitu? Ngelawan apa komentar netizen tentang gue pada saat kita announcement waktu itu pas kita syuting, dengan semua komentar mereka. Jujur nggak ada caranya cuma satu, dengan ya gue buktiin aja apa yang ada di film nanti gitu. Dan itu dia yang membuat gue deg-degan, karena di awal gue mulai pun
suportifnya juga lumayan kurang, jadi deg-degannya banget gitu. Jadi banyak berdoa, dan apa yang udah gua lakukan pada saat syuting, pada saat produksi, itu gua kasih yang terbaik. Berarti pas awal syuting lu penuh dengan tekanan ya, Lumayan. akibat itu ya. Lumayan. Bang, ini maksudnya syuting juga banyak beberapa adegan-adegan yang bisa dibilang aksi juga ya. Itu lu melakukan dengan sendiri kah? Atau mungkin ada beberapa pemeran pengganti atau seperti apa? Ini 90% gue sendiri. Mungkin ada beberapa shot yang harus stuntman yang harus ngelakuin karena keterbatasan gue, mungkin yang gerakannya gue nggak bisa atau terlalu ekstrim. Itu ada stuntman gitu, tapi secara 90% semuanya gue lakuin sendiri dengan lawan main gue. Oh, dan waktu pas jatuh dari atas ke bawah gitu, itu lu sendiri kah? Yang adegan pertama? Yang adegan pertama itu sudah pasti stuntman, karena sudah pasti stuntman dengan shot pertama yang lumayan wide angle, butuh kerealistisan, dan gue merasa gue belum sanggup dan sangat amat beresiko, jadi stuntman. Terus beberapa shot selanjutnya gue yang melakukan dengan bantuan teknologi dan angle kamera. Yang paling susah dari Jun, maksudnya apa yang susah dari Jun gitu untuk lo, maksudnya buat lo ngedalemin, buat lo ngelakuin adegannya gitu? Chemistry dengan Om Jin. Oh, oke. Bukan antara gue pribadi kepada Om Dwi Sasononya, tapi dari karakter Jun kepada sosok Om Jinnya gitu. Karena ini juga dirasakan oleh Om Dwi pada saat kita persiapan, sempat ngobrol juga pas kita reading sama tim dan cast yang lainnya termasuk gue. Om Dwi ngomong sama gue kayak gimana caranya dia riset buat jadi Jin, yang dia bilang tadi kayak nggak mungkin dia ngobrol sama Jin gitu kan, gimana dia risetnya gitu. Terus itu juga terjadi kepada gue gitu, gimana caranya gue mendalim karakter, ngeriset sebuah karakter yang berteman sama Jin, apa gue risetnya harus teman sama Jin, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi mungkin kesulitannya di situ sih. Kabar selanjutnya datang dari Samuel Rizal, ikhlas dengan kepergian ayahnya untuk selama-lamanya. Bintang film Samuel Rizal sudah mengikhlaskan kepergian sang ayahanda Syahril Arifin untuk selama-lamanya. Ayah Samuel Rizal meninggal dunia setelah menderita sakit divertikulitis sejak setahun lalu. Sebelum meninggal dunia di usia yang ke-77 tahun, Ayah Samuel Rizal tersebut sering menjalani perawatan di rumah sakit. Meski sudah siap, pemain film yang akrab disapa Semi ini merasa tidak memiliki firasat ayahnya meninggal dunia. Di obrolan melalui pesan WhatsApp itulah Ayah Samuel berpesan hingga menuliskan kata perpisahan. Ayah Samuel Rizal diketahui meninggal dunia di usia 77 tahun pada awal April 2023 lalu. Divertikulitis adalah peradangan pada divertikula yang berada sepanjang saluran pencernaan. Pria yang akrab disapa Semi ini pun mengatakan mendiang ayahnya memang sering menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut wawancara dengan Samuel Rizal. Dipanggil gitu, karena udah satu tahun bolak-balik ke rumah sakit ya, dan yang kedua udah cukup umur juga, udah 77, jadi ya sudah, kita ikhlasin aja kalau emang papa dipanggil gitu. Sempat ada feeling nggak sih mas? Sempat ada feeling nggak sih kak maksudnya? Oh ternyata ini ternyata emang menandakan bahwa papa udah mau ada. Tapi suka dikasih feeling seperti itu, tanda-tanda atau gimana? Gue kan punya adik cewek, ternyata dia nyimpen beberapa footage yang nggak di share, yang nggak pernah di share ke kakak-kakaknya, even ke mama, sampai papa nggak ada baru dia share gitu. Ternyata papa pernah WA sesuatu yang agak panjang yang nggak biasa papa lakuin, tapi pas papa meninggal, adik gue baru share chat
papa ke adik gua gitu. Boleh tahu mungkin itu sharing apa gitu atau nasihat wejangan papa atau Kayak inilah, kayak wejangan secara langsung say goodbye, terus surat tanah gitu-gitulah gitu. Pin ATM papa gitu-gitulah yang bener-bener kayak ya ini bukan ngomong warisan dong, cuman kayak panjang aja gitu. Bukan papa banget gitu yang gue pikirin kayak gitu. Berita selanjutnya, tidak mudik Amanda Rawles pilih berlibur ke Jepang usai Lebaran. Bintang film Amanda Rawles tidak ikut mudik seperti kebanyakan orang yang pulang kampung setiap kali akan merayakan Lebaran. Amanda Rawles tidak biasa ikut menjalani tradisi mudik di akhir bulan Ramadan. Amanda Rawles biasanya menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarganya di Jakarta. Meski tidak mudik saat Lebaran, Amanda Rawles berencana liburan ke Jepang setelah perayaan Hari Idul Fitri esok. Namun Amanda berlibur bersama teman-teman dan bukan bersama dengan keluarga. Pemain film Dirnatan itu sejak lama ingin mengunjungi negeri Sakura. Namun keinginannya tersebut terpaksa ditunda karena terhalang pandemi COVID-19. Berikut keterangan dari Amanda Rawles. Senang banget sih karena tahun ini akhirnya setelah beberapa tahun ya kita pandemi bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman juga. Karena tahun-tahun yang lalu gitu ya, serta di pandemi emang lumayan sedih gitu. Apalagi aku sempat di Australia waktu bulan puasa dan Lebaran juga di sana, terus nggak sama keluarga. Jadi sekarang senang banget tahun ini bisa kumpul bareng dan juga ketemu gathering sama teman-teman. Tapi ada rencana mudik nggak? Iya. Kebetulan aku di Betawi ya, jadi apa mau aku di Jakarta gitu, jadi aku mau kemana-mana. Tradisi Lebaran biasanya yang dilakukan sama keluargamu apa sih? Kumpul bareng aja ya dari pagi sampai sore, karena keluarga aku di Jakarta juga cukup besar gitu, jadi kumpul-kumpul, makan-makan, pasti selalu masak keluarga aku, lontong sayur, macam ketupat, jadi banyak banget makanan. Amanda, biasanya kalau lagi mudik Apa ya? Kalau lontong sayur tuh Betawi bukan sih? Betawi kan? Iya ya, lontong sayur sih biasanya yang selalu dimasak sama nenek aku. Dan ya itu sih kalau aku ingat. punya target Ramadan nggak sih Kak? Target Ramadan, Misalkan mau achieve apa gitu. Mungkin target aku kalau untuk tahun ini sih untuk lebih banyak self reflection ya untuk diri aku sendiri gitu. Banyak mencintai diri sendiri dan juga banyak membagi waktu sama orang-orang yang benar-benar bermakna lah gitu ya dalam hidup aku, sama aku, sahabat-sahabat aku benar-benar berusaha untuk make time for itu. Makanya kenapa di bulan ini aku nggak bedakan pekerjaan, karena aku pengen di bulan ini benar-benar spend time sama orang-orang yang aku sayang gitu, yang benar-benar peduli sama aku, spend time sama mereka. Sahurnya dan buka bersamanya ya, itu yang paling aku kangenin sih. kalau ada jalan-jalan Itu juga kangen, cuman di bulan ini aku lagi berusaha untuk menghindari godaan itu, jadi puasa tapi tetap pas buka makanannya dijaga. Oke, untuk kedepannya nih Kak, pas nanti mau lebaran, itu pasti nggak sih Kakak dikeluarkan kapal-kapalan baju? Karena kan banyak kayak Sebenarnya mama sih yang selalu pastiin semuanya baju ini seragam. Kalau aku sendiri sih lebih cuek, lebih santai. Kalau misalnya lebaran aku pilih baju yang memang nyaman aku pakai seharian, yang nggak panas. Jadi kalau untuk aku sendiri nggak ada seragam-seragam. Cuman mama biasanya suka maksa kalau untuk foto keluarga, pakai dulu dong bajunya sampai yang seragam.
Kabar selanjutnya datang dari Celine Evangelista yang banyak berdoa karena dapatkan peran horor. Pemain sinetron Celine Evangelista ikut merasakan ketakutan saat menjalani syuting film horor Sosok Ketiga. Di film Sosok Ketiga inilah Celine menjadi orang ketiga di balik pernikahan Nuri dan Anton yang diperankan oleh Erika Carlina dan Samuel Rizal. Celine Evangelista memainkan peran Yuni yang kemudian dikisahkan menjadi istri kedua Anton. Celine mengaku tidak sempat melakukan riset untuk mendalami karakternya itu. Janda 4 anak ini pun menerima tawaran film produksi Leo Pictures dikarenakan senang dengan perannya. Apalagi Celine banyak melakukan adegan terbang menggunakan sling saat syuting film dilakukan. Ia merasa beruntung tidak mengalami cedera meski sering melakukan adegan yang cukup ekstrim. Celine juga tidak mengalami kejadian mistis selama syuting dilakukan di Klaten dan juga Yogyakarta. Berikut wawancara dengan Celine Evangelista. Sebagai orang istri kedua. Iya, peran aku di sini sebagai istri kedua, di mana aku mungkin dinikahi oleh suami sahabat aku sendiri, lalu hamil dan punya anak, lalu mungkin istri kedua. Pokoknya nanti ada ceritanya. Pendalaman karakter seperti apa sih? Susah nggak sih Mbak mendalamin karakter Yuni? Iya, karena ini film horor, jadi kan pasti karakter itu perlu menyampaikan pesan juga supaya bagaimana ketakutannya bisa menjadi takut gitu. Dan kadang tuh mimik kita tuh sangat diperlukan banget gitu, kayak misalnya ada hal-hal yang mulai dulu gitu. Tadi pakai diangkat-angkat itu katanya nggak pakai peran pengganti. Iya, jadi kebetulan aku nggak ada standing dan nggak ada peran pengganti gitu. Jadi memang aku memerankan semua dengan keinginan sendiri untuk totalitas aja gitu, kayak di seret-seret di tangan, masuk ke kubur, masuk sendiri gitu. Tantangannya pasti serem sih ya, karena kan aku ngelakuin semuanya sendiri, pasti juga resiko-resikonya sangat besar. Tapi aku pengen hasil yang terbaik, pengen memberikan penonton juga, jadi bisa menerima tayangan itu baik. Kan adegannya banyak kebanting nih. Sel, sempat cedera nggak sih sama di lokasi? Ya? Sempat cedera nggak? Oh, untungnya sih nggak cedera sih ya, jadi kan pakai pengamanan juga, ada alat pengamannya juga, terus ada orang-orang yang ngamanin juga gitu. Jadi ya cuman takutnya aja sih, tapi nggak kenapa-napa juga gitu. Ada apa sih pengalaman horor bisnis? Bisnis banyak juga sih yang terjadi di saat syuting, apalagi ya. Jadi banyak hal-hal kayak misalnya tiba-tiba kamera mati, monitor mati, kayak nggak bisa nyala gitu. Kayak ya yang biasa terjadi lah kalau kita syuting di tempat-tempat yang memang terbilang yang Tapi kalau Celine sendiri ada pengalaman, maksud pengalaman bisnis untuk diri sendiri nggak sih? Yang menyerang diri sendiri? Diri sendiri enggak sih ya, karena kan kita juga rajin didoain juga di situ, gitu, rajin ya jaga-jaga santun kata, gitu, santun bicara, gitu, dan sikap juga di situ. Mungkin ada beberapa yang lain mungkin yang mengalami kan ada juga. Saya ini kan temanya tentang poligami ya, makanya cukup berhati-hati nggak sih untuk memerankan peran Yuni di sini nih? Yang jangan kan soal poligami ya? Enggak lah, kan penonton sekarang juga udah pinter-pinter ya, nggak tahu ya kalau nanti akan seperti apa ya. Tapi kan yang namanya berperan, kalau aku seprofesional mungkin berperan sesuai dengan peran yang diberikan aja gitu sih. Riset nggak sih untuk jadi istri kedua ini nih? Riset sih enggak ya, cuman perlu pendalaman karakter aja, karakter yang diberikan, karakter ini seperti apa, suaminya seperti apa, dan bagaimana cara memainkan itu. Celine mau tadi di story kamu masih sempat bekerja seperti apa sih Kak? Ya sebenarnya juga nggak mau sih ya di sini, cuman maunya ada di keluarga gitu kan, cuman karena kondisinya diharuskan banget untuk kesini ya mau. Boleh tahu Kak, adik kandung atau kayaknya kamu kehilangan emang sedekat itu? Ya dekatnya dia kita dari kecil. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.